Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Mauludini dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, mata kuliah perkembangan Islam. Oh ya, di sini juga saya kelompok 3. Jadi apakah kalian tahu apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Terus latar belakang apa yang kok bisa ada Khulafaur Rasyidin gitu kan? Terus siapa saja yang tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin dan pencapaian mereka itu apa aja gitu kan? Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin itu kalau secara harfiah itu artinya sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kalau latar belakang Khulafaur Rasyidin itu karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan siapa-siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin umat Islam. Kan kalau misalkan nggak ada yang memimpin itu kan ya kita nggak akan mengenal Islam juga kan, mungkin kan, karena nggak ada penerusnya mungkin, atau acak-acakan juga. Jadi di sini umat Islam itu menunjuk siapa-siapa sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, menunjuk mereka. Salah satunya itu ada 4 sahabat, ya pasti kalian tahu itu siapa saja. Itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Pasti kalian sudah tidak asing dengan sahabat Nabi ini yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang khalifah pertama yang memimpin umat Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tahu kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin, yang pertama kali dipilih oleh umat Islam? Jadi khalifah pertama Islam itu Abu Bakar As-Siddiq itu dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safiqah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku. Jadi tuh awalnya tuh ada pertentangan gitu kan, kayak ada yang milih Umar dan ada yang memilih Abu Bakar, tapi Umar sendiri yang menyiarkan kalau misalkan Abu Bakar ini yang lebih pantas menurut Umar bin Khattab. Akhirnya dari situ disetujui oleh para kabilah-kabilah dan suku-suku tersebut. Oke, Abu Bakar itu memimpin umat Islam itu selama 2 tahun loh, pada tahun 632 sampai 634. Abu Bakar As-Siddiq memiliki julukan As-Siddiq, artinya itu jujur. Selama kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq menoleh beberapa prestasi. Jadi pencapaian-pencapaiannya itu ada memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, dan memodifikasi Al-Quran. Nah, ada juga bentuk-bentuk perjuangan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Yang satu berhasil mengatasi krisis dan perpecahan. Jadi di masa Abu Bakar itu ya ada krisis dan perpecahan, beliau berhasil mengatasinya. Yang kedua itu melanjutkan jihad Rasulullah SAW, ya pastinya dong. Terus yang ketiga itu berdakwah dan menaklukkan negeri lain tanpa kekerasan. Oke, yang kedua itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dipilih secara langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun, pada tahun 634 sampai 644. Periode ini dikenal dengan Futhat al-Islamiyah. Apa itu? Perluasan wilayah Islam. Adapun pencapaian Umar bin Khattab selama menjadi khalifah, itu ada
perluasan daerah Islam, terus ada mengatur administrasi dan keuangan, terus ada menetapkan kalender Hijriah, terus ada juga modifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, terus pembentukan angkatan laut. Ya, jadi itu pencapaian-pencapaian khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Pada khalifah yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Kalian tahu nggak kok bisa Khalifah Utsman bin Affan yang dipilih sebagai penerus khalifah-khalifah sebelumnya? Jadi proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga itu dengan cara formatur atau majelis syuro yang dibentuk Umar bin Khattab sendiri di akhir-akhir kehidupannya. Peserta majelis itu ada 6 sahabat yang kemudian satu demi satu itu mengundurkan diri sehingga tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, yakni hingga 656. Ia pun menjadi Khulafa ar-Rasyidin dengan masa pemerintahan terlama daripada khalifah-khalifah sebelumnya dan setelahnya. Jadi paling lama gitu. Jadi Utsman bin Affan dikenal sebagai sang pemilik dua cahaya karena beliau pernah menikahi kedua putri kandung Nabi Muhammad SAW sehingga mendapat gelar Dzunurain yang artinya sang pemilik cahaya. Adapun pencapaian-pencapaian Utsman bin Affan selama menjadi khalifah: 1. Membukukan Al-Quran, terus merenovasi Masjid Nabawi, meneruskan angkatan laut yang dibentuk Umar bin Khattab. Jadi dibentuk oleh khalifah sebelumnya ya. Terus yang keempat itu perluasan wilayah Islam. Oke, kita akan lanjut pada khalifah yang terakhir. Khalifah yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir di masa Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib memerintah itu selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Terus masa Ali bin Abi Thalib itu mengganti pejabat yang kurang cakap. Terus membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Keempat, membangun kota Kufah secara khusus. Jadi itulah masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi itu penjelasan singkat saya tentang khalifah di masa Khulafaur Rasyidin atau Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak menjelaskan secara rinci atau hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.